Halo YouTube, kembali lagi bersama gua Coder Aulia. Sekarang kita bakal bahas tentang Applied Visual Design karena sebenarnya tujuan gue bikin video ini adalah atau bikin channel YouTube ini adalah biar apa ya? Selain biar bisa berbagi juga bakal jadi dokumentasi ketika gue belajar gitu. Bukan selalu harus sesuai dengan apa yang harus dibikin gitu. Misalkan tadi kemarin kita belum kelar di CSS basic, tapi kita bakal lanjut ke Applied Visual Design. Nah, sebenarnya apa sih Applied Visual Design? Singkatnya kalau di sini adalah kombinasi dari tipografi, color theory, graphic, animation, page layout, dan lain sebagainya yang bikin website kita lebih menarik atau lebih intuitif. Nah, di course ini kita bakal bahas atau mengimplementasikan sebuah beberapa properti atau nanti ketika di CSS itu biar website kita bakal jauh lebih bagus lagi gitu. Kita lanjut aja, kita mulai dulu dari yang pertama, create visual balance using the text align property. Jadi kita bisa teksnya itu align-nya ke mana gitu. Misalkan di sini ada justify, ada center, right, left gitu. Tapi defaultnya adalah left gitu kan, karena kita baca dari kiri ke kanan. Tapi kalau misalkan di Arab mungkin defaultnya adalah right gitu, karena kalau bahasa Arab kan dari kanan ke kiri. Nah, misalkan kita di sini pin ganti tag H4-nya menjadi tulisan Google-nya menjadi center gitu. Berarti kita ganti kita tambahin sini text line titik 2 center. Artinya teks di H4 ini atau keseluruhan yang ada H4-nya itu akan center gitu. Oke, lanjut. Udah belum? Oke. Oh, yang P juga. Oh ya, berarti P juga. Text line center. Jadi biasanya kalau misalkan lagi kita belajar di Free Code Camp itu kita lihat instruksinya apa aja gitu. Oh, justify ya. Itu kan baru ngomong aja salah gitu. Coba, oke, next. Sebenarnya kita di Free Code Camp ini teman-teman juga bisa langsung praktek aja. Di sini gue juga bukan mau ngajarin, tapi lebih ke dokumentasi aja sebenarnya sih. Kalau gue belajar ini sekalian ngobrol, sekalian ngomong biar nggak bosen gitu. Ini kita sekarang adjust the width of an element using the width property. Jadi kita bisa menentukan sebuah lebar, nanti juga ada height. Jadi seberapa tinggi elemennya, kita di sini kita diminta untuk adjust width-nya di full card class. Nah, ini kita di sini width titik 2 245 pixel. Nah, jadi satuannya itu biasanya pixel gitu, atau biasa juga pakai persen, misalkan 80%, 100% gitu. Apakah udah ya? Nah, sekarang kita bakal adjust height sama kayak tadi. Jadi sekarang kita ada di H4 nih, berarti kita tambahin height-nya diminta 25 pixel. Nah, jadi dia mendorong elemen yang di bawahnya atau di atasnya, berarti ke bawah gitu, karena dia kan elemen yang paling atas gitu. Jadi dia bakal mendorong ke bawah jadi sekitar 25 pixel. Oke, lanjut. Use the strong tag to make the text bold. Nah, jadi ada buah tag yang namanya strong. Nah, jadi di mana nih? Stanford University-nya kita bikin strong. Jadi bisa sih atau pakai B juga bisa, tapi sekarang kayaknya lebih sering pakai strong. Jadi di sini Stanford University-nya jadi bold gitu kan. Atau kita juga bisa pakai di CSS itu langsung font weight-nya bold atau italic atau apa gitu. Sebenarnya bahasan ini ada di CSS yang sebelumnya sih, cuman barangkali bakal kita lanjutin next time aja. Sekarang kita lanjut ke di sini aja. Ini kenapa nggak bisa sih? Oke. Use the U tag to underline. Nah, di sini kita diminta untuk di PSD student kita pakai U. Artinya di sini bakal
ada underline. Jangan salah kalau misalkan jadi UL ntar salah gitu, karena kan ada tag lain namanya UL, jadi kita harus tepat sih nulisnya. Sekarang kita ada M atau emphasis. Jadi nanti tulisannya bakal jadi italic, tapi kita juga bisa pakai di CSS, jadi font stylenya italic. Di around berarti semuanya berarti. Apakah benar? Oh, jadi kita perlu EM-nya itu ada di dalam, bukan menjadi bungkus dari P. Coba apa bener? Oke. Sekarang kita pakai tag S, jadi ada line stroke. Bentuknya gimana nih? Strike stroke tuh kayak dicoret ya kalau nggak salah ya. Coba kita bikin aja di Google inside the H4. Mana sih? Oh ini. Karena Google itu sebenarnya sekarang jadi anak perusahaan dari Alphabet ya. Di sini tambahin Alphabet. Oke. Create a horizontal line using the HR. Nah, jadi kalau misalkan kita mau batasin suatu elemen atau komponen di website kita juga bisa bikin pakai HR, bukan HRD, tapi HR tuh horizontal line. Kita bakal nambahin di mana nih? Di bawah A4 yang mengandung judul. Jadi sini kita tambahin HR. Kita selalu biasain sih biar ini rada menjorok biar ngepasin sama atasnya gitu, biar lebih rapi lah. Nah, jadi gini ada ya, tapi kan karena sebelumnya di H4 kita kasih height-nya 25 pixel, maka dia bakal rada ke sini gitu. Oke. Jadi kalau beberapa tag HTML tuh nggak perlu pakai penutup gitu, contoh kayak input, dia nggak perlu penutup, habis itu image juga nggak pakai penutup, tadi juga HR atau beberapa lah, ada beberapa lainnya juga nggak perlu pakai penutup gitu. Sekarang kita juga bakal belajar nih apa nih? Adjust background color property of text. Jadi pakai RGB atau RGBA. Alpha ini, kalau RGB kan kita udah familiar gitu, di aplikasi lain juga ada. Nah, sekarang RGBA juga di aplikasi lain mungkin ada gitu. Cuman kalau di sini kita bisa definisikan beda dari RGB. Kalau RGB ini biasanya pakai satuan per 100 mungkin, kayaknya dari 0 sampai 100. Ini 45, 45, 45. Nah, sedangkan di RGBA ini 0 sampai 1. Jadi misalkan 0 berarti transparan, kalau misalkan 1 berarti solid gitu, jadi warnanya full gitu. Sekarang kita diminta untuk background colornya di H4 itu apa nih? Background color RGBA berapa nih? Kita ngetes aja lah ya. Dan kita menghilangkan height-nya karena jadi kayak gini kan, rada cacat gitu, tapi diganti dengan padding. Padding ini artinya kalau misalkan kita nggak definisikan keempat sisinya, jadi melebar. Nah, jadi lebih kelihatan kan. Oh, udah ada itunya ya aturannya, 0,1 berarti nggak boleh beda. Jadi rada kayak ada light gray di sini di backgroundnya. Kita lanjut. Adjust the size of the header versus paragraph text. Jadi apa nih?
Oke, jadi biasanya H1 sampai H6 itu size-nya kan beda, tapi sebisa mungkin jauh jelas lebih beda dari paragraf gitu. Apalagi H1, H2 sampai H3 itu biasanya kan untuk sebuah title atau heading lah, sebagai teks yang apa, yang harapannya pembaca atau pengguna itu lebih kelihatan gitu, lebih baca. Nah, di sini kita bisa font size-nya kita ganti di H4 itu menjadi 27 pixel, menjadi gede kan. Itu sih kadang yang agak tricky kalau misalkan nanti kita udah belajar responsive web design. Jadi kalau misalkan di desktop berapa, di tablet berapa, ntar di mobile phone berapa, di mobile phone juga ntar ada yang beda-beda size-nya gitu. Jadi kita perlu mendefinisikan size-nya masing-masing gitu. Ketika di mobile tuh bisa jauh lebih kecil kan, karena kalau misalkan di desktop itu H1-nya gede banget, ntar kalau di HP gede kan jadi aneh gitu, nggak kelihatan elemen lainnya. Nah, sekarang kita pakai namanya box shadow. Box shadow ini kayak bayangan di belakang gitu. Nah, ini juga gue baru belajar banget nih. Property value-nya ada offsetnya, misalkan seberapa jauh di sini secara horizontal itu dari menjauh dari elemen. Di Y juga itu secara vertikalnya, habis itu ngeblurnya tuh berapa, habis itu spread itu bagaimana si shadow-nya itu nyebar gitu kemana-mana. Misalkan kalau value-nya lebih besar tuh berarti gede kemana-mana. Habis itu ada color, itu warnanya itu berurutan. Nah, kalau gue biasanya pakainya itu karena udah jarang juga sih, jadi agak lupa, biasanya jarang kalau pakai yang offset Y sama blur radiusnya. Jadi langsung aja shadownya berapa pixel, habis itu langsung warna, bisa gitu. Tapi ini kayak dapat insight baru kan. The element now has an ID of thumbnail. Di mana nih? Thumbnail. Thumbnail lu udah dibikin belum? Oh, udah ada ID-nya. Jadi kita langsung bikin di sini, diminta bikin. Jangan lupa kalau thumbnail itu pakainya hashtag ya. Thumbnail. Nah, kita pakai box shadow-nya yang kayaknya dicontoh juga deh biar sama kayak tadi. Ntar malah error kan. Box shadow 0, berarti X-nya tadi. Ya, X-nya 0, 10 pixel Y-nya. Pixelnya apa nih, blur radiusnya, habis itu warnanya RGBA 0,19. Nah, ini kan kelihatan tuh nggak begitu lebay, nggak terlalu gede, jadi kita ngepas gitu. Kita sebisa mungkin kalau box shadow itu sebagaimana si UI designernya bikin gitu. Misalkan kita bekerja dalam tim, jadi ada desain yang udah dibuat dari misalkan Photoshop atau Figma atau Adobe XD atau Sketch. Nah, itu kita bisa menyesuaikan dari sana gitu, dari properti yang ada di sana. Misalkan seberapa gede itunya, shadownya seberapa jauh, seberapa warnanya apa gitu, kita perlu menyesuaikan. Coba kita tes. You should use the given CSS for the titik koma. Apa benar? You should use the given. Ini artinya apa nih berarti nih? Ada dua ya. Jadi lebih bold gitu ya di bawahnya, bagian bawahnya. Baru pernah sih pakai ginian. Insight baru juga, keren juga jadinya. Nah, kita juga bisa mendecrease atau mengurangi opacity atau apa ya. Kalau opacity itu kayak transparansinya, misalkan semakin besar itu lebih solid atau lebih
Kayak opaque baca gimana nih pronunciation-nya. Jadi nggak transparan, 0,5 setengahnya 0 tuh bener-bener transparan gitu. Jadi kita bisa ganti di opacity-nya link ya. Diminta di sini. Apakah langsung? Kayaknya iya ya, 0,7 coba. Oh iya, kayaknya iya. Oh iya, baru tahu juga nih kalau misalkan opacity itu bisa jadi langsung di CSS-nya gitu tanpa dia nebeng dari RGBA gitu. Use the text transform. Nah ini juga misalkan kita mau transform sebuah teks yang tadinya di input secara default, misalkan lowercase semua, kita pengen jadi uppercase atau capitalize atau inherit gitu. Kita ngikutin dari parent elemennya. Misalkan kita tadinya di div thumbnail tapi kita pengen ganti yang di thumbnail, kita ganti, habis itu di bawahnya thumbnail itu kan ada anak-anaknya nih, child classnya ada art content, ada card text, habis itu ada H4. Nah kita bisa pakai itu inherit, habis itu non artinya nggak ganti sama sekali. Kita bakal di sini diminta untuk H4 text transform jadi uppercase. Nah jadi fontnya itu bakal jadi huruf kapital semua. Oke, kita bakal set the font size nya itu tergantung dari itunya, H nya gitu. Jadi kita kayaknya masing-masing gini. A1 itu 68 pixel paling besar. Font size oke. A2 font size nya 52 pixel. Jadi semakin mengecil gitu ya. Ini 40 pixel. Empatnya 32 pixel. Jadi kayak tangga gitu, mengecilnya itu berjenjang, nggak ngacak kan. Ini berapa nih? 21 pixel. Hitungannya gede juga sih, karena biasanya kalau gua H1 itu gua biasanya pakai 36 lah atau 40 biasanya. Ini berarti gede-gede semua kan. A6 itu 14 pixel. Oke, kita udah 27%. Kita lihat apa sih yang selanjutnya. Font weight. Nah, jadi ada sebuah properti selain font size, kita juga bisa pakai font weight. Akan contohnya di sini kita lihat hasilnya langsung ya. 800. Nah, dia jadi kelihatan jauh lebih kok pakai pixel deh. Coba ada perbedaannya kan? Nggak begitu kelihatan ya perbedaannya. Coba kita copy aja. Tapi ini 600. Jadi font weight itu gunanya biar seberapa itu sih, seberapa berisi atau enggak gitu. Kalau misalkan semakin gede biasanya lebih besar. Nah ini kan kelihatan langsung nih, lebih kurus ya dibandingkan sebelumnya. Ini 300. Nah jadi mengecil lagi. Salah ya, ini 500, 400, 300. Oke, kita lihat
langsung beda ya. Kayak 200 tuh jadi kayak paragraf sih. Kita tes coba. Oke, bener. Mungkin video kita cukupkan sampai di sini dulu untuk di responsive web design di tema applied visual design. Kita bakal lanjutin, semoga bisa rilis video selanjutnya di besok hari. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, minta tolong untuk di subscribe dulu, karena kedepannya juga kita bakal bahas jauh lebih kompleks lagi atau jauh lebih project based. Jadi misalkan kita mau bikin apa, kita bakal bahas juga, misalkan bikin pricing list, bikin header, bikin menu gitu, misalkan ada spesifik gitu di bagian-bagian di website, kita bakal bahas secara rinci gimana cara bikinnya, habis itu apa aja yang diperluin. Dan itu juga bakal ada kayak harapannya ke depan kayak ada live build gitu, misalnya mau bikin desain pakai Figma, misalkan mau cloning tampilan Netflix, tampilan Facebook, tampilan Google gitu pakai Figma, kita bakal bikin sebuah kayak timelapse gitu, bikin how to make something gitu. Mungkin video sekarang kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk belajar karena nggak ada kata terlambat untuk belajar. Terima kasih. See you next time. Bye.